Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya memberikan sebuah rekomendasi berdasarkan tes adapter charger yang bisa digunakan untuk charging ke iPad ataupun iPhone. Ini saya ada dual alat tes dari Apple, yaitu pertama iPhone 8 ini menggunakan port Lightning support PD 15 watt. Kemudian ini yang versi terbaru iPad A16 support menggunakan port USB-C PD 45 watt. Jadi saling melengkapi. Ada 4 adapter charger yang akan saya tes kali ini, mulai dari ini Anker 45 watt. Kemudian ada juga nanti dari brand Ugreen, ini Ugreen N seri 30 watt. Lanjut nanti juga saya tes dari brand Vincent, ini dayanya 70 watt dan dash charging. Terakhir dari brand harga murah Amino 45 watt. Saya menggunakan dual kabel ya, C to Lightning dan C to C dari Vivan dan Acer dengan bantuan USB Dr. Cozy seperti ini. Seperti apa performa adapter charger yang akan saya rekomendasikan buat iPad ataupun iPhone? Simak videonya. Sebagai dasar tes dahulu, ini coba saya menggunakan adapter charger bawaan iPad A16. Ini Apple adapter charger yang support PD 20 watt. Ini saya beli iPad-nya itu di iBox, jadi saya pastikan kualitasnya bagus atau asli. Ini coba karena kan outputnya menggunakan Lightning ya ke iPhone 8, jadi saya menggunakan kabel dari brand Acer. Pertama coba mungkin ada yang pengen tahu tingkat kesehatan baterai dari iPhone 8 yang akan saya tes kali ini. Sebentar, nah ini ya, saya masuk ke pengaturan. Kemudian sebentar saya cari baterai lah, lihat ini ya baterai. Kemudian kesehatan baterai, lihat ini tingkat kesehatan baterai saya masih stabil di 87%. Nah ya, lihat ini. Nanti setelah saya tes bolak-balik mungkin akan saya lihat ulang tingkat kesehatan baterainya. Jadi seperti ini kondisi tingkat kesehatan baterai iPhone 8-nya. Sekarang saya coba untuk sebagai dasar tes adapter chargernya menggunakan Apple 20 watt. Nanti baru kita bandingkan dengan adapter charger yang akan saya rekomendasikan. Saya kebalik. Ini seharusnya kan USB Dr. Cozy-nya seperti ini. Nah, saya hubungkan ke adapter chargernya seperti ini. Kemudian, saya hubungkan ke ponsel iPhone 8. Nah, sudah selesai. Kita tunggu sebentar. 14%. Nah, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel Acer, PD aktif. Dengan seluruh daya lihat 9,9 watt. PD aktif atau fast chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 2.0 yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 0,9 ampere sama dengan maksimal lagi di 10,7 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Mungkin performa ponselnya sudah turun ya, karena harap maklum usia pakainya sudah sekitar mungkin 8 tahun lebih. Harap maklum ini ponsel era tahun 2017 atau 2018, mohon dikoreksi bila salah. Jadi wajar ketika sudah turun performa, tapi secara status PD atau fast charging masih aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya ketika saya menggunakan adapter charger bawaan iPad atau adapter charger Apple 20 watt. Saya pause secara acak. Intinya dia menghasilkan nilai Ripple 100 mV. Saya catat ini nilai Ripple-nya. Dasar tes selanjutnya ketika saya gunakan untuk charging ke iPad, ini menggunakan adapter charger bawaan iPad PD 20 watt. Saya belinya di iBox, saya hubungkan sekarang. Nah, pertama kita cek dahulu dari sisi tingkat kesehatan baterai iPad-nya. Nah, lihat ini ya. Dia siklusnya masih 2. Lihat ini. Maksimal kapasitasnya masih 100% karena tablet baru. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 24% tadi. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PD 2.0 yang aktif. Ingat ya, ini adapter charger Apple 20 watt PD-nya. Seluruh daya 9 volt kali 1 kali 2 ampere sama dengan, lihat ini, di 18 watt lebih sedikit. Nah, seperti ini dayanya. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya sangat tinggi. Padahal menggunakan adapter charger bawaan iPad loh ini. Di atas saya pause secara acak. Lihat ini. 154 mV. Adapter charger bawaan iPad. Amino PD 45 watt. Nah, seperti ini fisiknya. Ini salah satu adapter charger yang sering diolok-olok sama teman-teman.
karena ya kualitas amino katanya seperti itu, ya seperti ini. Nah, tapi saya menggunakannya lumayan puas dengan produk ini karena usia pakainya sudah sekitar 1-2 tahun lebih, sampai sekarang masih awet. Ini lihat portnya, dia PD 1 single port. Nah, seperti ini. Kalau pengen tahu dia fisiknya seperti ini. Ini lihat spesifikasinya dia seperti ini. Silahkan dipahami sendiri ya. Support daya 20 volt 2,25 ampere sama dengan maksimalnya di 40 watt. Ini ada LED-nya yang akan nyala ketika saya hubungkan. Saya hubungkan sekarang. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 15%. Biarkan iPhone-nya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display kabel, PD-nya aktif dengan daya 9 watt. Nah, biarkan ponselnya standby, saya taruh di sini. Sekarang saya cek dari sisi USB Dr. Cosi, PD 3.0 yang aktif. Tadi kalau menggunakan adapter charger Apple 20 watt, PD 2.0 yang aktif dengan seteru daya 8,9 volt kali 0,9 ampere sama dengan di 8, sekian watt, kurang lebih setara seperti menggunakan adapter charger bawaan Apple 20 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya dibandingkan dengan menggunakan adapter charger Apple 20 watt lebih rendah. Ini lihat, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 67 mV. Ripple itu semakin rendah semakin bagus ya kemampuan adapter charger tersebut. Tes amino 45 watt ke iPad A16 yang support PD 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 24%. Biarkan iPad-nya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cosi. Lihat PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 114, sekian volt kali 1,6 ampere sama dengan 24 watt. Nah, tadi ketika menggunakan adapter charger Apple PD 20 watt mencapai di 18-19 watt. Lihat ini. Di atas dari kemampuan adapter charger Apple ya, karena memang iPad ini support PD 45 watt tapi realnya mencapai di 24, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan menggunakan adapter charger Apple PD 20 watt. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 105 mV. Tes adapter charger Venson. Ini Venson ganda seri 70 watt. Nah, dia ada dual port USB-C dan satu port USB-A. Dia secara spesifikasi atau secara fisik seperti ini. Kemudian kalau pengen tahu spesifikasinya coba saya perjelas. Nah, dia seperti ini, agak kecil tulisannya. Nah, semoga teman-teman terlihat. Intinya output daya maksimalnya di 70 watt. Nah, sekarang saya tes ke iPhone dahulu. Lihat, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 16%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di digital display kabel, PD aktif dengan struktur daya 9,2 watt. Nah, ini setara dengan adapter charger Apple 20 watt. Sekarang saya masuk ke USB Dr. Cosi PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 9,1 volt kali 0,9 ampere sama dengan 8, sekian watt. Nah ya, ini setara dengan adapter charger Apple 20 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini lihat nilai Ripple-nya sangat rendah dibandingkan dengan adapter charger bawaan Apple tadi 100 mV. Ini saya pause secara acak, lihat cuma di 38 mV. Jadi adapter charger ini sangat aman buat iPhone karena Ripple-nya sangat rendah. Tes Venson 70 watt ke iPad A16 yang support PD 45 watt. Nah, sebentar saya seperti ini saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 25%. Biarkan iPad-nya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cosi. Lihat ini. Agak aneh, PD 3.1.0 yang aktif dengan struktur daya 15. Oh, ini masih naik terus dayanya, lihat ini ya. Nah, kita tunggu sebentar. Tapi yang unik ini PD 1.0 yang aktif, agak unik. Nah, tapi kita fokusnya ke sini saja, ke struktur daya. Lihat, dayanya mencapai di 23 watt, 24 watt dibandingkan dengan adapter charger bawaan iPad tadi atau Apple 20 watt. Dia di 19 atau 18 ya. Dia harap malu karena dia 20 watt, ini kan dayanya 70 watt. Lihat, dayanya 24, sekian watt. Nah, cukup bagus sekali. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya sangat rendah, sehingga kalau menurut saya ini sangat aman
buat adapter charger iPad A16 ini. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 50 mV, cuma 50 mV, sedangkan adapter charger bawaan iPad tadi mencapai di sekitar 150-an. Ugreen N series ini yang saya punya dayanya 30 watt. Nah, ini dia menggunakan dual port, satu port USB-C dan satu port USB-A. Di USB-A-nya warna ungu. Kalau pengen tahu secara keseluruhan fisiknya dia seperti ini. Nah, coba saya perjelas struktur dayanya atau spesifikasinya dia seperti ini. Oke, saya hubungkan ke iPhone 8 sekarang. Nah, lihat nih ya, sudah saya hubungkan, start dari baterai 17%. Biarkan iPhone-nya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display kabel e-charger, PD-nya aktif atau fast charging-nya aktif dengan struktur daya tadi 9,1 watt. Nah, lihat sekarang jalan di 10 watt. Sekarang saya masuk ke USB Dr. Cozy untuk analisis struktur dayanya lebih detail lagi. Lihat PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 9,1 volt kali 0,9 ampere sama dengan 8, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya juga sangat rendah dibandingkan dengan adapter charger bawaan atau adapter charger Apple 20 watt lebih rendah ini. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 48 mV. Kalau menggunakan adapter charger Apple tadi mencapai hingga 100 mV Ripple-nya. Tes ke iPad A16 yang support PD 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan, start dari baterai tadi 26%. Nah, lihat nih ya, 26%. Biarkan iPad-nya standby. Nah, saya taruh di sini. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy, unik, yang aktif DC. Padahal kan PD seharusnya, tapi ya adanya data seperti ini. Dengan struktur daya 14,9 volt kali 1,6 ampere sama dengan 24, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan Apple tadi mencapai 100 di atas milivolt ya Ripple-nya. Sedangkan menggunakan adapter charger Ugreen ini mencapai cuma 59 mV, cukup rendah sekali. Anker Nano 45 watt. Nah, lihat ini, dia ada tulisannya seperti ini. Kemudian dia single port USB-C warna biru muda. Kalau pengen tahu secara keseluruhan dia seperti ini fisiknya. Kalau pengen tahu struktur dayanya atau spesifikasi struktur dayanya dia seperti ini. Anker Nano 45 watt model A2692. Nah, selebihnya silahkan dibaca sendiri. Nah, seperti ini ya fisiknya. Saya hubungkan sekarang untuk tes ke iPhone 8. Lihat, sudah terisi, start dari baterai 16%. Biarkan iPhone-nya standby. Kita cek dari sisi yang ada di digital display, PD aktif dengan daya sekitar di 9 watt. Sekarang kita cek di ini, USB Dr. Cozy. Yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 8,9 volt kali 0,9 ampere sama dengan 8,5 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, menghasilkan nilai VPP juga tidak terlalu tinggi. Tapi ini dibandingkan dengan Amino, Ugreen, dan Vincent ini termasuk lebih tinggi. Ini paling tinggi sendiri, mencapai 83 mV. Tapi ketika dibandingkan dengan menggunakan adapter charger Apple 20 watt masih rendah Anker. Tes ke iPad A16 adapter charger Anker Nano 45 watt. Nah, ini ya, sudah saya hubungkan, start dari baterai 27%. Biarkan iPad-nya standby, saya taruh di sini. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, PD 3.0 yang aktif dengan daya tadi mencapai di 32 watt. Sekarang stabil di 23, sekian watt dengan struktur daya 14,9 volt kali 1,5 ampere. Nah, oke, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya juga cenderung tinggi Anker ini menurut saya. 11-12 kalau ke iPad dibandingkan dengan adapter charger Apple 20 watt. Saya pause secara acak, lihat mencapai 152 mV. Kesimpulannya, keempat adapter charger yang saya tes ini memiliki karakter yang unik. Dari sisi daya memiliki karakter yang sama, yaitu sekitar 9 watt ke iPhone, sekitar 22 sampai 24 watt ke iPad. Nah, yang uniknya keempat adapter charger ini memiliki nilai Ripple yang berbeda-beda. Saya ambil dua titik, yaitu titik terendah dan titik tertinggi performanya. Titik terendah Ripple-nya. Nah, Ripple itu semakin rendah semakin bagus ya nilainya, yaitu dimiliki oleh Vincent ini.
Ini Vincent GAN 70 watt. Nah, ketika saya gunakan untuk charging ke iPhone, nilai ripple-nya sekitar di area 40. Ketika saya gunakan untuk charging ke iPad, ripple-nya di area sekitar 50-60. Sebagai pembanding, ketika saya menggunakan adapter charger Apple 20 watt ini bawaan iPad, charging ke iPhone, ripple-nya 100 mV, untuk charging ke iPad hingga 150 watt. Jauh lebih rendah nilai ripple-nya ke Vincent. Nah, untuk nilai ripple yang paling tinggi dimiliki oleh Anker. Di luar nalar ya, brand bagus tapi nilai ripple-nya agak tinggi. Yaitu ketika saya gunakan untuk charging ke iPhone di area sekitar 80-an nilai ripple-nya. Untuk charging ke iPad di area sekitar 150-an nilai ripple-nya. Nah, untuk yang nilai ripple-nya tengah-tengah dimiliki ini, Ugreen dan Amino. Nah ya, terserah teman-teman mau memilih adapter charger yang mana. Kalau saya lebih suka Vincent ini karena memiliki nilai ripple yang rendah, jadi diperkirakan lebih aman untuk charging ke iPhone ataupun iPad. Tentunya juga aman digunakan untuk charging ke semua seri iPhone, misalnya seri iPhone 8 dalam contoh ini, iPhone X, 11, 12, 14 ataupun lainnya, dan iPad yang seri terbaru ataupun seri lama juga bisa dengan nilai ripple yang sangat rendah. Sehingga sekali lagi perkiraan aman digunakan untuk charging ke device ini. Baterai health-nya kira-kira ya lebih aman. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes keempat adapter charger ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli semua adapter charger yang saya tes ke iPhone ataupun iPad ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didit undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.